Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongel Kipio di Maluku Bicara N25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Ongel Kipio di Maluku Bicara N25. Oke Pak Saudara semua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah membuka pendaftaran bagi bakal calon anggota DPD RI Dapil Maluku periode 2024-2029. Proses pembukaan pendaftaran itu telah dibuka sejak tanggal 16 Desember dan berakhir pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 11.59 waktu Indonesia Timur. Dari proses pendaftaran yang terdaftar ada 16 bakal calon anggota DPR RI. 4 diantaranya merupakan 4 senator Maluku yang sementara aktif saat ini di Senayan. Dan dalam tahapan-tahapan berikutnya yaitu pada tanggal 16 Januari 2023 ketika dilakukan verifikasi ada 6 bakal calon yang telah memenuhi persyaratan. 10-nya itu dianggap belum memenuhi persyaratan sehingga dilengkapi berkas pada tanggal 24 Januari pada proses verifikasi tahap 2 dan tanggal 4 Februari 2023 hasilnya 12 yang dianggap memenuhi persyaratan dan 4 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dan kononnya 4 orang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan itu melakukan gugatan di Bawaslu Provinsi Maluku. Dari 12 yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan, salah satunya adalah tokoh yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Maluku, yaitu Bapak Insinyur Melky Frans MSI. Selamat datang Pak Melky Frans. Selamat datang Pak Mel di Maluku Bicara ya. Pak Melky Frans, untuk ketahui saudara semua bahwa beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku 10 tahun dari Partai Demokrat Dapil 7 meliputi Kabupaten KKT dan Maluku Barat Daya. Beliau juga merupakan konsultan ahli manajemen di berbagai daerah dan beliau pernah menjabat sebagai salah satu direktur ya Pak ya? Direktur eksekutif. Ya, direktur di LSM di Timor Leste sebelum keluar dari Indonesia ya Pak ya? Ya. Pak Melky Frans, ya. Menarik Pak. Mungkin pertanyaan ringan dulu Pak Melky. Ketika Pak mau maju sebagai anggota DPD RI, minimal Pak, apa yang Pak pahami sebenarnya dari peran dan fungsi anggota DPD RI sendiri Pak? Silakan Pak Melky. Ya, sebelum saya menjawab, saya menyapa masyarakat Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan syukur alhamdulillah bahwa hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kepercayaan dari TV Maluku untuk mewawancarai saya terkait dengan proses pencalonan senator atau yang kita kenal dengan sebutan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Maluku. Yang saya kenal DPD RI itu adalah wakil daerah, dan sebagai senator tugas utamanya adalah berjuang terhadap aspirasi daerah, baik itu dari sisi community empowering atau pemberdayaan masyarakatnya di daerah, dan development physical program yang harus diperjuangkan oleh daerah. Jadi sebisanya sebagai seorang wakil daerah mengetahui tentang historis dan kultur daerah ya 11 kabupaten di Maluku, dan juga tahu tentang keberadaan pembangunannya dari tahun ke tahun, sehingga pada saat kita menduduki jabatan itu apa yang harus kita juangkan di pemerintah pusat, karena konstitusi kita mengatur bahwa DAU, DAK dan lain-lain semuanya bersumber dari APBN. Nah, APBN itu diperjuangkan di Jakarta lewat
undang-undang dengan eksekutif dan juga DPR RI tentunya. Baik Pak Melki, berarti sebenarnya tugas dan peran dan fungsi DPD itu sebenarnya tidak mudah Pak. Lalu kenapa alasan Pak untuk kemudian lalu mau maju sebagai anggota DPD? Itu perlu kan masyarakat juga harus tahu Pak. Sebenarnya mudah Pak, mudah menjadi seorang DPD atau DPR RI karena tugas-tugasnya seperti yang tadi. Kalau kita mau memaknai tugasnya dengan baik, saya kan berpengalaman 10 tahun di DPRD, ya. Sehingga tugas-tugas DPD maupun DPRD kan tidak berbeda jauh dengan tugas-tugas di DPRD. Pernah sebagai ketua komisi A, ketua komisi B, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setelah 10 tahun saya di DPRD, saya melihat bahwa mestinya kita lebih kencang memperjuangkan segala sesuatu di pusat karena tidak ada anggaran di daerah. Uang itu ada di Jakarta dan kita harus berjuang ke sana, dan karena itu saya memutuskan untuk berhenti dari DPR RI, berhenti dari DPRD Provinsi Maluku dan mengikuti kontestasi sebagai calon DPR RI. Ternyata kan lagi-lagi Tuhan belum berkenan untuk menduduki jabatan itu. Saat ini saya menetapkan hati dan niat untuk berjuang lewat DPD RI. Tidak pernah berhenti di dalam jiwa dan nadi saya itu untuk memperjuangkan rakyat Maluku dan daerahnya. Luar biasa Pak Melki punya semangat sebenarnya, punya pengalaman politik dan punya wawasan sebenarnya, termasuk anggota DPR Provinsi yang dikenal cukup vokal ya Pak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku. Dan hari ini luar biasa Pak Melki mau menyatakan diri untuk maju sebagai anggota DPD. Pak, ada 4 senator Pak aktif lagi, dan dipastikan lolos dan akan maju lagi. Dari sisi politis yang jelasnya mereka punya pengalaman dan sudah punya basis yang. Apakah itu juga menjadi sebuah tantangan Pak Melki Pak? Karena kalau hitung-hitungan Pak, minimal itu bakal calon harus mampu merebut sekitar 100.000 suara. Menurut Pak seperti apa? Jabatan ini kan milik Tuhan dan tidak abadi. Ya, saya sadar bahwa 4 senator yang ada punya kekuatan, ya, punya kekuatan finansial, punya experience yang cukup karena sudah berperiode di lembaga itu dengan jabatan itu. Kita juga bukan orang gila, lalu tanpa hitung-hitungan terus hanya karena emosional lalu mendaftarkan diri sebagai calon. Kita bertarung lah, jabatan punya Tuhan, ya, tapi kita semua punya basis. Katakanlah 4 senator yang ada hari ini, kan kita juga tahu perolehan suaranya berapa di mana, berapa di mana, berapa di mana. Kalau ada kompetitor yang betul-betul juga punya basis, maka akan terjadi penurunan-penurunan di daerah-daerah lain. Siapa tahu Tuhan berkenan buat saya. Kalau Tuhan berkenan buat saya, maka 4 kursi saya duduki, berarti 3 yang lain kan cari, berarti 1 pasti korban kan. Kalau ada lagi Tuhan berkenan bagi yang lain yang bukan 4 DPD ada, berarti 2 korban. Sudahlah, kita serahkan semuanya pada Tuhan, kita bertarung secara sehat untuk merebut pilihan-pilihan rakyat pada waktunya. Jika Tuhan berkenan yang pertama kita dari bakal calon ditetapkan sebagai calon dan berproses berikutnya dengan rakyat. Baik Pak Melki. Pak Melki, menurut Anda, kira-kira 4 senator yang saat ini aktif, apakah sudah memainkan perannya secara baik Pak untuk demi kepentingan daerah? Menurut Pak seperti apa? Apakah peran ini sudah dijalankan secara baik lalu kemudian muncul dukungan, ataukah juga ada sebenarnya celah? Celah sehingga bisa saja pada saatnya 4 orang dari 4 senator ini bisa saja ada yang tidak lolos. Menurut Pak, apakah mereka sudah memainkan peran secara baik? Kurang bijak lah kalau saya sebagai juga kontestasi DPR yang berproses, saya mengevaluasi kinerja mereka. Tapi yang paling tahu rakyat lah. Rakyat. Tapi paling tidak ada hal yang saya juga ketahui, makanya saya juga berani menawarkan diri untuk maju. Tetapi kurang elok kalau kita sesama kontestasi yang lagi berproses saling mengevaluasi satu dengan yang lain. Silakan media-media lebih tahu tentang kinerja mereka dan rakyat yang memilih mereka di daerah dan daerah 11 daerah di Maluku ini pasti tahu dari 4 ini siapa yang lebih peduli terhadap masyarakat dan daerahnya, siapa yang kurang peduli, dan nanti kita lihat hasilnya. Kalau yang bekerja baik, pasti Tuhan berkenan dan memperoleh lagi jabatannya. Tapi kalau ada yang kurang-kurang pas, pasti akan ditinggalkan rakyat. Seperti itu. Pak, baik Pak. Pak, banyak masyarakat juga sebenarnya menginginkan kehadiran Pak di DPD.
Dan ini tidak bisa dipungkiri karena sekali lagi kita katakan bahwa Pak termasuk orang yang paling aktif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, membangun koordinasi secara baik dan dengan pemerintah sehingga ada sesuatu yang Pak pernah titipkan selama menjabat. Dalam proses ke depan Pak, mungkin apa yang ingin Pak sampaikan kepada para pendukung-pendukung dalam menjelang proses pemilihan 2024 nanti sebagai anggota DPD Pak, khusus di wilayah basis mungkin Maluku Barat Daya dan sebagainya. Banyak perjuangan daerah Maluku yang harus kita tindak lanjuti. Baik. Maluku per hari ini terpuruk karena kemiskinannya tinggi, inflasinya besar, dan juga banyak masyarakat, banyak daerah yang belum tersentuh benar pembangunan. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Mesti kan tanggung jawab kepala daerah, senator, dan legislatif. Baik. Nah, saya melihat bahwa sinergitas antara anggota DPR RI, DPD RI, dan pemerintah daerah belum maksimal. Ya, optimal saja belum, dia minimalis. Kapan kita dengar Gubernur Maluku bersama Bupati, Wali Kotanya, dan 4 senator, juga 4 legislator bersama-sama bertemu dengan Presiden secara polisi untuk membicarakan tentang kondisi-kondisi yang terjadi di daerah saat ini. Baik. Nah, ini lemah di mana? Lemah di koordinasi dan sinergi. Karena itu kita dianggap remeh oleh mereka yang ada di pusat. Kalau sudah bertemu dengan Presiden bicara tentang polisi, bertemu dengan Ketua DPD RI bicara tentang polisi, ketemu dengan pimpinan DPR RI, pimpinan DPD RI, maka langkah berikutnya adalah secara teknis dan kementerian. Ini yang mesti dilakukan, karena sumber keuangan kita ada di sana. Di daerah sini pengelolaannya dibawa ke Jakarta, Jakarta bagi dengan daerah, dan kita yang mesti menyampaikannya secara terukur kepada pemerintah pusat. Memang saya sadari juga bahwa perjuangan ini tidak mudah ya. Kalau sekarang 12 orang, Verfak tidak tahu berapa lagi yang akan gugur. Lalu kita komparasikan dengan jumlah pemilih yang setiap tahunnya naik, dan kemungkinan 2024 itu bisa berkisar di atas 1 juta ya, 1.200.000. Salahkan siapa-siapa. Mengapa? Karena memang Presiden kita Pak Jokowi memoratorium proses pembentukan daerah otonom baru. Tapi paling tidak ini harus disuarakanlah oleh wakil-wakil kita yang ada di Jakarta. Ya. Dan saya lihat yang suka menyuarakan ini adalah Pak Nono Sampono ya. Waktu beliau masih di Komite 1 dan terakhir juga Wakil Ketua DPD RI. Yang lain saya tidak dengar bunyi soal bagaimana memperjuangkan daerah-daerah. Di DPR ada Ibu Sadia ya, yang PKS yang eksis untuk menyuarakan. Jadi atau tidak itu bukan urusan mereka. Yang penting adalah menyuarakan. Bunyikan. Sehingga mereka tahu dan di masyarakat juga tahu bahwa ini diperjuangkan. Ya, dan itu menjadi tujuan-tujuan utama. Mengapa? Daerah kita ini kan daerah kepulauan. Masyarakat terpencar di pulau-pulau. Kita butuh daerah otonom baru. Sehingga dengan daerah otonom baru di situ ada growth, ada pertumbuhan, pembangunan yang baru dan juga pertumbuhan ekonomi. Kalau itu yang terjadi, maka masyarakat kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan lebih cepat. Karena ada anggaran yang dikelola sendiri di daerah itu, ada penciptaan lapangan kerja baru di bidang pemerintahan. Ya. Generasi kita yang saat ini menekuni pendidikan tinggi, coba kita lihat keluar mencari kerja di mana ya? Bingung. Kuliah semangat, begitu pegang ijazah bingung. Karena pasar tenaga kerjanya kan terbatas. Nah, kita mencoba untuk membuka akses itu. Salah satunya adalah pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Kalau ada 7 daerah yang dibentuk, lalu masing-masing kabupaten 500 saja diminta tenaga kerjanya untuk jadi ASN, berapa itu? Minimal kan 3.500. Lalu diikutkan lagi dengan instansi-instansi vertikal. Ada polisi, ya, Polres, Kodim, Kejaksaan, Kejari, ini kehakiman semua. Kalau dibuka tenaga kerjanya dari mana? Pastikan dari kita yang banyak. Nah, baru diikutan yang lain. Ada uang di situ, berarti ada pembangunan baru, ada program pembangunan, ada pemberdayaan masyarakat di situ. Masyarakat di situ akan menikmati keuangannya dan perlahan-lahan kita bisa keluar dari jerat kemiskinan. Di luar potensi-potensi sumber daya alam yang harus kita juangkan, seperti Blok Marcella, Arusi 1, Arusi 2, Blok Babar, Blok Leki, dan macam-macam lagi.
kekayaan kita, sumber daya alam yang melimpah, tetapi kan hak pengelolaan tidak ada di kita. Kewenangan untuk regulasinya kan tidak ada ke kita, ada di pusat. Nah kalau begitu, utusan-utusan rakyat ini yang ada di daerah maupun yang ada di... Tidak bisa kerja sendiri. Iya, mesti senatornya dan DPR-nya seia sekata, gandeng pemerintah daerah bicara soal. Jadi sebenarnya bukan 4 kursi, berapa kursi, tapi hari ini Bukan. yang dulu bersama kita terobos. Bagi saya lebih baik kita posisikan satu ekor satu singa ya, di Senayan. Tapi menggigit. Ya kalau satu ekor singa pasti menggigit daripada 20 ekor lembu yang mudah saja disantap oleh satu ekor singa. Tidak terlalu penting berapa banyak orang. Siap, filosofi. Yang benar. penting kemampuannya untuk bernegosiasi dengan pimpinan partai dan eksekutif. Ya. Iya, untuk melobi-lobi itu penting. Dan tentunya harus, saya ulang lagi, kuasai basic data. Ya, daerah dulu. Supaya kita bicara by data. Betul. Tidak bisa kita bicara asal mau. Tidak bisa. Lalu kita 11 kabupaten kota kan. Bagaimana Seram Barat dengan keluhannya? Bagaimana Tenggara Raya 5 daerah itu dengan kendalanya, keadaannya saat ini? Bagaimana Maluku Tengah, Kota Ambon, dan lain-lain, kan? Ikuti Buru-Buru Selatan. Ya, mesti kita tahu. Kalau kita tidak tahu, dan cara tahunya kan mudah. Belajar, koordinasikan dengan Bupati dan DPRD-nya, datanya pasti didapat. Lalu perjuangkan bersama. Jangan kasih tinggal Bupati sendiri pergi berjuang, harus didampingi. Minimal soan, apa ya? Iya, didampingi Harus itu turun, perlu. Kalau Bupati lalu didampingi oleh senatornya, legislatifnya, ketemu dengan kementerian, Kan susahnya semakin di kuat mana? sebenarnya kebanggaannya, kan? Iya, dan mereka Kebanggaan juga daerah. di Jakarta merasa bahwa mereka dihormati, Baik. dihargai. Lalu kita bicara baik-baik. Pasti bisa lah, tidak ada yang tidak bisa ini. Yang tidak bisa karena kita tidak mau atau kita tidak tahu untuk melakukan dari mana dan berakhir di mana. Begitu. Wah, luar biasa Pak Melki. Jangan lupa bahwa perguruan tinggi kita juga harus dilibatkan. Oh, baik. Ya, karena kajian dari perguruan tinggi tentang keberadaan daerah, kesulitan daerah, semua itu tantangannya, itu ada di mereka ahlinya. Kita harus hargai mereka punya spesifikasi pendidikan, spesialisasi. Betul. Baru kita tune dengan daerah, lalu bergerak. Nah, begitu kira-kira. Baik, supaya baik, dia connect. Jadi, baik Pak Saudara semua, tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Melki, pesan yang disampaikan bahwa dalam peran-peran DPD maupun DPR RI dan pemerintah daerah, kabupaten sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mestinya harus bergandeng tangan, dan apa yang disampaikan Pak Melki sebenarnya menjadi harapan banyak orang. Semangat ini semoga dalam proses-proses pentahapan ini Pak Melki bisa dinyatakan memenuhi syarat dan maju sebagai calon anggota DPD RI, dan sukses nantinya pada saatnya kalau beliau terpilih. Semoga apa yang menjadi harapan beliau, harapan masyarakat semuanya itu bisa dapat terwujud. Kita ikuti terus Maluku Bicara N25 di topik-topik menarik lainnya. Saya Ongile Kipio, sampai jumpa Amato. Oke, terima kasih.